Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ulfa Harima RM BP 1911 021015, rekan saya Fadila Rahma Mailani BP 1911 022009, dan Ade Yunanda Putra BP 1911 021031. Kami dari kelas 2A dan 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Di sini kami akan menjelaskan tentang Activity Based Cost System atau juga sering disebut dengan ABC System. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu tentang konsep biaya per unit. Sebelum kita memasuki kalkulasi biaya per unit atau tradisional, kita harus mengetahui apa sih itu konsep biaya. Konsep biaya merupakan biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Tujuan berbeda menunjukkan keputusan yang akan diambil. Kita tidak dapat menggunakan satu klasifikasi biaya untuk semua keputusan, karena setiap keputusan memiliki tujuan yang berbeda. Setelah kita mengetahui konsep biaya, kita harus juga mengetahui apa sih itu biaya per unit. Biaya per unit adalah jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Seperti yang tertera di slide, di sini saya membuat sebuah contoh di mana BBL 20 miliar, PTKL 200 juta, BOP 150 juta, dan jumlah unit yang diproduksinya sebesar 10.000. Kemudian hasil dari 20 miliar 350 juta tersebut dibagi dengan 10.000 yang kita ambil dari jumlah unit yang diproduksinya. Jadi kita mendapatkan biaya per unitnya yaitu sebesar 2.035.000. Setelah itu, kita harus juga mengetahui cara mendapatkan informasi biaya per unit. Beberapa cara berbeda digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Dua kemungkinan sistem pengukuran tersebut, yaitu perhitungan biaya aktual dan perhitungan biaya normal. Apa sih itu perhitungan biaya aktual? Perhitungan biaya aktual membebankan biaya aktual, yaitu BBL, PTKL, BOP pada produk. Sedangkan perhitungan biaya normal membebankan biaya aktual, BBL, BTKL pada produk. Akan tetapi pada BOP-nya dibebankan pada produk menggunakan tarif perkiraan. Tarif perkiraan atau estimasi overhead ini digunakan untuk mencarinya menggunakan rumus, yaitu biaya yang dianggarkan atau perkiraan dibagi dengan penggunaan aktivitas yang diperkirakan atau dasar pembebanannya. Setelah itu, kita akan membahas tentang kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Apa sih itu metode tradisional? Metode tradisional merupakan metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Metode perhitungan biaya secara tradisional ini juga disebut dengan metode perhitungan berdasarkan unit. Alokasi biaya overhead pabrik dalam metode tradisional didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau jam kerja mesin, atau juga hanya didasarkan pada volume produksi barang. Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produk pada produk. Pembebanan biaya utama ke produk tidak memiliki kesulitan karena dapat menggunakan penelusuran langsung atau penelusuran penggerak yang sangat akurat. Tetapi sebaliknya, biaya overhead memiliki masalah dalam pembebanan biaya ke produk karena hubungan antara masukan dan keluaran tidak dapat diobservasi secara fisik. Dalam sistem biaya tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity. Karena ini merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contoh penggerak tingkat unit secara umum digunakan untuk membebankan overhead meliputi: yang pertama yaitu unit yang diproduksi, yang kedua jam tenaga kerja langsung, yang ketiga tenaga kerja langsung, yang keempat jam mesin, dan yang kelima adalah bahan langsung. Kita masuk kepada pembebanan BOP ke produk secara tradisional, di mana terdapat dua metodenya, yaitu tarif pabrik menyeluruh dan tarif departemental. Pertama ini kita membahas tentang tarif pabrik menyeluruh. Pembebanan overhead ke produk secara tradisional dapat menggunakan tarif pabrik menyeluruh ini.
Dengan menggunakan tarif ini, BOP pertama sekali diakumulasi dalam kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Overhead dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun. Karena semua biaya overhead adalah untuk pabrik, maka pembebanan kepada kelompok dilakukan sangat akurat. Dan tahap selanjutnya menghitung tarif pabrik menyeluruh dengan menggunakan satu penggerak tingkat unit. Biasanya adalah jam tenaga kerja langsung atau mesin. Di sini ada terdapat contoh, yaitu Bellring memproduksi dua jenis telepon, yaitu tanpa kabel dan model reguler. Perusahaan memiliki data estimasi dan data aktual sebagai berikut, di mana diketahui overhead yang dianggarkan yaitu 360.000, aktivitas yang diharapkan atau jam tenaga kerja langsung 100.000 dan aktivitas aktual 100.000 serta overhead aktual 380.000. Di sini kita harus mencari tarif overhead terlebih dahulu, di mana 360.000 overhead yang dianggarkan dibagi dengan aktivitas yang diharapkan yaitu 100.000, maka mendapatkan hasil 3,6. Overhead yang dibebankan, cara mencarinya yaitu 3,6 yang kita dapat dari tarif overhead dikali 100.000 sama dengan 360.000, sehingga biaya per unit Bellring dapat dihitung sebagai berikut, di mana unit yang diproduksi diketahui 10.000, yaitu tanpa kabelnya, dan regulernya 100.000, dan tenaga kerja langsungnya 10.000, regulernya 90.000. Biaya utama tanpa kabel 78.000 dan regulernya 738.000. Kemudian biaya overhead tanpa kabelnya itu kita cari dengan mengkalikan 3,6 dikali 10.000 mendapatkan 36.000, dan regulernya 3,6 dikali 100.000 atau menjadi 324.000, sehingga total biaya produksinya 114.000 tanpa kabel dan 1.062.000 dengan reguler. Dan biaya per unit ini kita dapat 11,4 tanpa kabel dan regulernya 10,62. Yang kedua itu kita membahas tentang tarif departemental. Dasar pemikiran tarif departemental ini adalah untuk menghindari pembebanan rata-rata seperti yang digunakan pada tarif pabrik menyeluruh. Tarif departemental berasumsi bahwa beberapa departemen mungkin lebih intensif overhead dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen akan dibebankan overhead yang lebih besar dari yang menghabiskan waktu yang lebih sedikit. Dari contoh sebelumnya, diasumsikan Bellring memiliki dua departemen produksi, yaitu fabrikasi dan perakitan, dengan data sebagai berikut. Yang pertama, overhead yang dianggarkan di bagian fabrikasi sebesar 252.000 dan bagian perakitan 108.000. Sedangkan aktivitas yang diharapkan dan aktual yaitu tanpa kabel 7.000, perakitan 3.000, reguler fabrikasi 13.000, perakitan 77.000. Total jam tenaga kerja langsung menjadi 20.000, fabrikasi dan perakitan 80.000. Aktivitas diharapkan dan aktual tanpa kabel atau jam mesin, fabrikasinya 4.000, perakitannya 1.000, reguler atau jam mesin fabrikasi 36.000, perakitan 9.000, sehingga kita mendapatkan total jam mesin 40.000, fabrikasi dan perakitan 10.000. Karena departemen fabrikasi adalah intensif mesin, maka Bellring menggunakan tarif overhead berdasarkan jam kerja mesin. Sedangkan departemen perakitan adalah padat karya, maka tarif overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Kedua tarif pembebanan overhead serta biaya per unit dapat dihitung menggunakan sebagai berikut, yaitu kita harus mencari dulu tarif fabrikasinya. Dengan rumus overhead yang dianggarkan dibagi dengan jam mesin yang diharapkan. Di sana terdapat angka 252.000 dibagi 40.000 menjadi 6,3, dan tarif perakitannya mendapatkan 1,35 yang kita dapatkan dari angka 108.000 dibagi 10.000.
Kemudian overhead yang dibebankan yaitu 6,3 dikali 40.000 ditambah 1,35 dikali 80.000 menjadi 360.000. Perhitungan biaya per unit tarif departemental ini, biaya utama pada tanpa kabel 78.000, regulernya 738.000. Biaya overhead di mana kita mencarinya 1,35 dikali 3.000 ditambah 6,30 dikali 4.000 menjadi 29.950. Sedangkan untuk regulernya mencarinya 1,35 kali 77.000 ditambah 6,3 dikali 36.000 mendapatkan 330.750. Total biaya produksinya menjadi 107.250 dan regulernya 1.068.750. Dan unit produksi yang kita dapat tanpa kabelnya 10.000 dan regulernya 100.000. Sehingga biaya per unit yang kita dapat yaitu tanpa kabelnya 10,73 dan regulernya 10,69. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya. Yang pertama, hasil dari penawaran sulit dijelaskan. Yang kedua, harga pesaing nampak lebih rendah sehingga kelihatan tidak masuk akal. Yang ketiga, produk-produk sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi. Yang keempat, manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang kelihatan menguntungkan. Yang kelima, margin laba sulit dijelaskan. Yang keenam, pelanggan tidak mengeluh atas naiknya harga. Yang ketujuh, Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberi data biaya bagi proyek khusus. Yang kedelapan, biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan. Selanjutnya, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Cost System atau ABC System pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, ABC merupakan proses dua tahap. Tahap pertama, pada tahap pertama dari sistem ABC ini adalah mengidentifikasi aktivitas, biaya dikaitkan dengan masing-masing aktivitas, dan aktivitas serta biaya yang berkaitan dibagi ke dalam kelompok yang sejenis. Setelah satu kelompok biaya didefinisikan, biaya per unit dari driver aktivitas dihitung yang disebut dengan tarif kelompok. Pada sistem ABC ini, tahap pertama pada dasarnya terdiri dari identifikasi aktivitas, pembebanan biaya ke aktivitas, aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis, biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlahkan untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis, tarif overhead kelompok dihitung. Untuk menggambarkan proses ini, kita kembali pada contoh sebelumnya. Diasumsikan, Bering mempunyai 4 aktivitas yaitu persiapan, penanganan bahan, daya, dan pengujian dengan data. Yang pertama yaitu kelompok tingkat batch dan kelompok tingkat unit. Kelompok tingkat batch terdiri dari persiapan senilai 120.000 US dollar, penanganan bahan 60.000 US dollar, totalnya 180.000 US dollar. Sedangkan kelompok tingkat unit tenaga 100.000 US dollar, pengujian 80.000 US dollar, dan totalnya senilai 180.000 US dollar. Yang kedua yaitu proses produksi sebanyak 30. Yang ketiga yaitu jam mesin 50.000 jam. Dari data tersebut, maka hasil tahap pertama dapat dilihat sebagai berikut. Proses tahap pertama ABC System. Kelompok tingkat batch, persiapan senilai 120.000 US dollar, biaya penanganan bahan 60.000 US dollar, totalnya 180.000 US dollar. Proses produksi tanpa kabel 20, reguler 10, totalnya 30. Tarif kelompok biaya per proses, biaya 180.000 US dollar, dan prosesnya 30, jadi dapatlah 6.000 US dollar. Kelompok tingkat unit, biaya daya senilai 100.000 US dollar, biaya pengujian 80.000 US dollar, total biaya
senilai 180.000 US dollar. Jam mesin tanpa kabel 5.000, reguler 45.000, totalnya 50.000. Tarif kelompok biaya per jam mesin. Biayanya yaitu 180.000 US dollar, jam mesinnya 50.000. Jadi kita dapatkan 3,60 US dollar. Tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. Pembebanan overhead dari setiap kelompok biaya kepada setiap produk dihitung sebagai berikut. Overhead dibebankan sama dengan tarif kelompok dikali unit driver yang dikonsumsi. Dengan data tahap pertama, maka biaya per unit dengan sistem ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menggunakan tanpa kabel. Biaya utamanya yaitu senilai 78.000 US dollar. Biaya overhead terdiri dari kelompok tingkat batch 6.000 US dollar dikali 20 dapat 120.000, kelompok tingkat unit 3,60 US dollar dikali 5.000 dapat 18.000. Total biaya produksi dengan penjumlahan biaya utama, kelompok tingkat batch dan kelompok tingkat unit, maka kita dapatkan 216.000 US dollar. Unit produksi 10.000, biaya per unit kita dapatkan 21,60 US dollar. Selanjutnya kita masuk ke yang reguler. Biaya utamanya terdiri senilai 738.000 US dollar. Biaya overhead yang kelompok tingkat batch-nya 6.000 US dollar dikali 10 dapat 60.000. Kelompok tingkat unitnya 3,60 dikali 40.000, maka kita dapatkan 162.000. Maka total biaya produksinya kita dapatkan senilai 960.000 US dollar. Unit produksinya sebanyak 100.000 dan biaya per unitnya kita dapatkan 9,60. Selanjutnya adalah identifikasi dan klasifikasi aktivitas pada ABC Systems. Pada tahap pertama, untuk mengalokasikan biaya dalam metode Activity Based Costing, biaya-biaya dari sumber daya penunjang dialokasikan ke aktivitas. Oleh sebab itu, mengidentifikasikan aktivitas merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum mengalokasikan sumber daya penunjang tersebut. Pengidentifikasian aktivitas membutuhkan daftar dari semua jenis pekerjaan yang dilakukan. Contohnya, material handling, inspection, process, engineering, dan sebagainya. Pengidentifikasian aktivitas umumnya dikerjakan dengan mewawancarai para manajer atau wakil dari area kerja fungsional. Suatu rancangan pertanyaan-pertanyaan kunci diajukan, dan jawabannya akan dapat membantu menyediakan berbagai informasi yang diperlukan bagi sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Identifikasi aktivitas merupakan bagian paling penting dari proses Activity Based Costing. Dalam tahap identifikasi aktivitas ini, aktivitas dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas tingkat unit. Aktivitas tingkat unit adalah aktivitas yang dilakukan setiap kali suatu unit diproduksi. Biaya aktivitas tingkat unit bervariasi dengan jumlah yang diproduksi. Contoh dari aktivitas tingkat unit adalah permesinan dan perakitan, yang aktivitasnya dikerjakan tiap kali unit diproduksi. Yang kedua adalah aktivitas tingkat batch. Aktivitas tingkat batch adalah aktivitas yang dilakukan setiap unit batch produk diproduksi. Biaya aktivitas tingkat batch bervariasi dengan jumlah batch, tetapi tetap terhadap jumlah unit pada setiap batch. Contoh dari aktivitas tingkat batch adalah penyetelan, pengawasan, jadwal produksi, dan penanganan bahan. Yang ketiga adalah aktivitas tingkat produk. Aktivitas tingkat produk adalah aktivitas yang dilakukan bila diperlukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Aktivitas ini mengonsumsi input yang mengembangkan produk atau
atau memungkinkan produk diproduksi atau dijual. Aktivitas ini dan biaya cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan jenis produk yang berbeda. Contoh aktivitas tingkat produk adalah perubahan teknik, pengembangan prosedur penyajian produk, pemasaran produk, rekayasa teknik produk, dan pengiriman. Yang terakhir adalah aktivitas tingkat fasilitas. Aktivitas tingkat fasilitas adalah aktivitas yang menopang proses umum produksi suatu pabrik. Aktivitas ini memberikan manfaat bagi organisasi pada beberapa tingkat, tetapi tidak memberikan manfaat untuk setiap produk secara spesifik. Contoh aktivitas tingkat fasilitas yaitu manajemen pabrik, tata letak, pendukung program komunitas, keamanan, pajak kekayaan, dan penyusutan di pabrik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman atas waktunya. Semoga video yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.